Ini tidak mungkin ini kalau bukan Tuhan yang atur. Kapan dia membaca dan menulis? Tidak ini. Cuma ada seorang penulis berkata, mustahil bagi seorang yang mempelajari kepribadian Nabi Muhammad dan sejarah Nabi Muhammad, mustahil dia cuma kagum kepada tokoh ini. Tetapi dia pasti akan yakin bahwa ini pilihan Tuhan. Ini pilihan Tuhan, ini adalah salah satu utusan Tuhan yang paling agung. Itu Ani Besant, ada bukunya The Life and the Teaching of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang dimaksud dengan al-bayyinah. Nah, bagaimana Rasul itu? Yatlu suhufan mutahharah. Dia membacakan lembaran-lembaran suci. Suci dari najis. Suci itu punya 3 aspek. Indah, benar, dan baik. Indah, benar, dan baik. Itu baru dinamai suci. Jadi lembaran-lembaran suci, isinya benar, susunannya indah, dan dampak mengikutinya adalah baik. Apa itu yang beliau baca? Itu adalah Al-Quran. Yatlu suhufan mutahharah. Fiha kutubun qayyimah. Di dalam lembaran-lembaran itu, di dalam Al-Quran itu, ada kutubun qayyimah. Mari kita lihat ini kutub. Kutub, jamak kitab. Oke. Kalau saya berkata, kutiba alaikumus siyam, apa artinya? Diwajibkan. Ini adalah ketentuan, ya kan? Kitab Allah, ketentuan Allah. Nah, jadi kutub, ketentuan-ketentuan. Di dalam Al-Quran, di dalam lembaran-lembaran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad ini, ada ketetapan-ketetapan, ada ketentuan-ketentuan al-qayyimah yang sempurna. Itu saya tidak ingin lanjut, mari kita diskusi dulu menyangkut apa yang saya utarakan ini. Silahkan yang mau bertanya atau berkomentar. Silahkan. Saya ingin bertanya khususnya tentang ahli kitab, terutama adalah orang-orang Yahudi. Kita lihat di dalam sejarah, misalnya orang-orang Yahudi banyak bermukim di Madinah. Jadi ada beberapa kelompok yang terdapat di Madinah. Apakah mereka memang mempunyai informasi awal tentang kedatangan Nabi itu di Madinah, atau bagaimana sebenarnya asal usul mereka sehingga mereka berada di Madinah? Terima kasih. Orang-orang Yahudi ini sebenarnya pernah mengalami penyiksaan beberapa kali, sehingga pada akhirnya mereka berpencar kemana-mana. Ya toh? Salah satu tempat yang mereka tuju adalah Madinah. Ada yang ke Habasyah, ada yang salah satu tempat yang mereka tuju adalah Madinah. Apalagi kota Madinah itu adalah kota subur, kota perdagangan, kota yang penduduknya maju. Nah, mereka ke sana. Mereka antara lain ke sana bukan karena tahu bahwa dari sana akan ada nabi, tetapi mereka percaya bahwa akan ada nabi. Nah, di mana datangnya mereka tidak tahu. Saya kira itu yang ini ya. Jadi tidak jelas. Mereka hanya datang ke Madinah, tinggal di Madinah. Mereka adalah pedagang-pedagang. Mereka adalah orang-orang yang giat dalam perdagangan. Nah, sehingga terjadi perselisihan, terjadi persaingan dagang antara orang-orang Yahudi ini dengan penduduk asli kota Madinah. Penduduk asli kota Madinah itu ada Aus dan ada Khazraj. Karena persaingan dagang inilah, maka seringkali mereka itu bertempur. Nah, karena persaingan dagang juga nanti, sehingga mereka merasa terpojok dengan kedatangan Nabi, yang kemudian orang-orang Aus dan Khazraj ini memihak kepada Nabi. Jadi sebenarnya persaingan orang Yahudi itu, kebencian orang Yahudi itu kepada Nabi,
disebabkan utamanya karena kedengkian. Hasadan min indi anfusihim. Padahal akidah mereka menyangkut ketuhanan itu tidak jauh berbeda dengan akidah ketuhanannya umat Islam. Yang jauh lebih berbeda itu umat Nasrani. Tetapi umat Nasrani berada di sana itu dalam kelompok yang kecil. Dan mereka itu memiliki ajaran yang menganjurkan orang tidak terlalu banyak terlibat dalam hal-hal keduniaan. Sehingga tidak terjadi konflik. Saya kira itu ya.